Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen Hesti Irnanta SABMAB selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan pada semester 7 ini dan teman-teman sekalian dari 7MA2 serta anggota kelompok kami yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah manajemen perbankan dengan judul analisis rasio keuangan. Dan sebelum kami memaparkan materi yang telah kami siapkan, sebelum kami memaparkan materi analisis rasio keuangan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama, Clarissa Destania Vianeza Putri. Yang kedua, Magdalena Tasya Nabila. Yang ketiga, Muhammad Robiansyah. Yang keempat, Rizky Putri Awalia. Yang kelima, Ayu Afida Febri Ningtyas. Yang keenam, Eka Febriani Nur Aida. Nah, untuk selanjutnya, kami akan memaparkan materi analisis rasio keuangan. Jalan-jalan di akhir pekan. Kepada pemateri dipersilahkan. Latar belakang. Pada umumnya keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut melaporkan posisi keuangan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Nilai yang terdapat di dalamnya merupakan nilai real dari laporan keuangan yang menunjukkan bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba di masa yang akan datang dengan menggunakan beberapa teknik perhitungan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan lebih sering menggunakan teknis analisis rasio keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat probabilitas atau keunggulan dan tingkat resiko dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Akan dapat diketahui beberapa tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di sisi lain, analisis laporan keuangan juga digunakan untuk memprediksi kesulitan keuntungan perusahaan, hasil operasi, dan kondisi keuangan perusahaan saat ini, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa datang. Baik, yang kedua ada pembahasan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan menunjukkan hubungan sistematis dalam bentuk perbandingan antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Agar hasil perhitungan rasio keuangan dapat diinterpretasikan, perkiraan yang dibandingkan dan harus mengarah pada hubungan ekonomis yang penting. Contoh pertama, untuk beberapa pengecualian tidak ada ketentuan-ketentuan baku dan cepat untuk komputasi rasio. Contoh kedua, dalam perhitungan banyak rasio, angka-angka laporan laba rugi dibandingkan dengan angka-angka neraca. Karena laporan laba rugi mengacu pada suatu periode waktu dan neraca mengacu pada suatu titik waktu. Maka dalam perhitungan rasio-rasio adalah baik untuk menghitung rata-rata untuk angka-angka neraca. Selanjutnya tentang kegunaan rasio keuangan ada 3. Yang pertama, manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringkat obligasi yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Yang ketiga, analisis saham yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Keunggulan: 1. Angka yang lebih mudah dibaca atau ditafsirkan. 2. Pengganti yang sederhana dari informasi dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan rumit. 3. Dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri. 4. Bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 5. Dapat melihat perkembangan perusahaan secara periodik. 6. Lebih mudah melihat tren perusahaan dan melakukan prediksi di masa yang akan datang.
Selanjutnya kelemahan. 1. Kesulitan dalam identifikasi kategori industri jika perusahaan yang dianalisis dari berbagai bidang usaha. 2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan rasio yang berbeda pula. 3. Data laporan keuangan bisa saja merupakan data manipulasi akuntansi. 4. Pengaruh penjualan musiman. 5. Kesesuaian antara hasil rasio dengan standar industri bukan jaminan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah pemakai rasio keuangan. Intern, yaitu manajemen itu sendiri untuk mengetahui perkembangan perusahaan maupun posisi relatif terhadap perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Extern, 1. Kreditur yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi kreditur jangka pendek dan kreditur jangka panjang. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo atau tahun rasio keuangan. Kreditur jangka pendek ini berdasarkan sumber data pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau rasio yang disusun dari data yang jangka panjang merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman jangka panjang atau memegang obligasi, yaitu rasio yang oleh dari data yang berasal dari laporan akan menekankan pada rasio antara laporan maupun pokok pinjaman. Yaitu mereka lebih menekankan pada likuiditas dari data yang berasal dari neraca dan data yang berasal dari laporan investor atau pemegang saham sebagai tambahan terhadap likuiditas. Penganalisis penanaman modal atau pemilik perusahaan juga mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasaran. Menurut Mahmud M. Hanadi, analisis rasio adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk materi. Penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Menurut Mahmud M. Hanadi, analisis rasio adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, di antara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio keuangan, financial ratio analysis. Dalam Kewon dan kawan-kawan, tujuan dari analisis rasio adalah untuk membantu manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas, analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan saja, melainkan juga pihak luar, dan ini berbeda menurut kepentingan khusus dari analisis atau pihak yang berkepentingan. Analisis rasio berguna bagi para analisis intern untuk membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Selanjutnya jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio lancar. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rumus dapat ditulis seperti AL per HL. Yang kedua, rasio sangat lancar. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset sangat lancar. Rumus kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang. Yang ketiga, rasio kas. Pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan uang kas atau setara kas. Rumus dapat ditulis seperti kas ditambah setara kas dibagi HL. Yang keempat, rasio leverage. Rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai berapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang kelima, rasio-rasio aktivitas. Untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber dana. Yang keenam, rasio-rasio profitabilitas, hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan
dan keputusan-keputusan. Yang ketujuh, rasio solvabilitas. Rasio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang kedelapan, rasio nilai pasar. Rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu rasio yang menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian ekuitas atau return on equity dan biasa disebut dengan ROE. Pada prinsipnya, DuPont Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Perhitungan DuPont Analysis yang merinci berbagai komponen keuangan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba membuat manajer mengetahui kekuatan dan kelemahan indikator komponen keuangan perusahaan. Hal ini dapat digunakan manajer untuk mengambil kebijakan dalam mengelola perusahaannya agar dapat berjalan efisien. Nah, jadi teman-teman, pemaparan materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami merupakan penjabaran dari analisis rasio keuangan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui ruang diskusi yang telah disediakan. Dan mohon maaf juga bila banyak kekurangan dari kami, kelompok 5. Baik salah kata maupun salah dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 5 akan mengakhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.